Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya. Semoga dengan kesungguhan kita menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, pembahasan kita pada kesempatan ini masuk pada bab yang ke-23, bab ma jaa anna ba'du hadhil ummati ya'budul awthan. Bab tentang keterangan bahwa sebagian umat ini ada di antara mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku Islam, tapi justru mereka sendiri yang menyelisihi konsekuensi daripada syahadatnya. Jamaah sekalian berbahagia, al-awthan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermakna secara umum adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kuburan, pohon, patung, batu dan lain-lainnya. Kalau sonam itu lebih khusus, yang bermakna patung. Jamaah sekalian berbahagia, kenapa penulis kitab ini rahimahullah ta'ala menuliskan bab ini? Karena ada di antara pemahaman yang mengatakan bahwasannya setelah orang bersyahadat dan masuk Islam itu, dia tidak akan lagi terjatuh pada kesyirikan. Dia tidak akan murtad. Padahal jamaah sekalian berbahagia, hati ini berbolak-balik. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu banyak terjadi kemurtadan. Ini menunjukkan tidak ada jaminan jamaah sekalian berbahagia, yang dahulunya mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di saat beliau sallallahu sudah meninggal, di antara mereka ada yang murtad. Sehingga Abu Bakar Siddiq memerangi para murtadin agar mereka mau kembali
masuk ke ajaran Islam. Nah, ini diantara bentuk ya tanggapan atau sanggahan kepada orang yang berpemahaman kalau orang sudah bersyahadat itu tidak akan jatuh pada kesyirikan lagi. Padahal sekali lagi hati kita berbolak-balik jamaah sekalian berbahagia. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Yakub alaihissalam dalam kondisi sakaratul maut yang beliau wasiatkan kepada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Sekali lagi jamaah, ini pentingnya bagaimana kita betul menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Kemanapun mereka mau pergi, kita tanamkan tauhid kepada mereka. Bahkan Yakub alaihissalam sebelum beliau meninggal, beliau mewasiatkan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Dan oleh karena itu jamaah sekalian, salah satu usaha kita agar kita senantiasa menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membahas kitab tauhid. Ya, terkadang ada orang mengatakan, tidak usah hadir. Tauhid intinya ya tidak berbuat syirik. Terkadang ada bentuk peremehan seperti itu. Intinya kan tidak berbuat syirik, sudah, kita sudah tahu itu. Tapi adakah jaminan jamaah sekalian berbahagia? Ya, kita sudah tahu tauhid artinya menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Tapi tidak ada jaminan kita akan meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengakhiri kehidupan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Semoga dengan usaha kita menghadiri majelis ini jamaah sekalian berbahagia, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, berserah diri, dan sertakan aku bersama orang-orang yang soleh. Setiap setelah solat kita jamaah sekalian berbahagia, kita mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Jamaah sekalian berbahagia, di sini penulis menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudza bil qudzi hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sahabatnya. Ini sahabat jamaah sekalian diwanti-wanti.
yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tiap hari mendengarkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti para sahabat dan mengatakan, tentunya untuk secara umat seluruhnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti, meniru sanana man kana qablakum, tradisi umat-umat sebelum kalian. Hadwal kudzati bil kudzi, sama persis yang kalian lakukan dengan apa yang mereka lakukan. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, sampai kalaupun mereka itu masuk ke dalam liang biawak gurun, la dakhaltumuhu, kalian juga akan ikut masuk. Qalu ya Rasulullah, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud mereka umat-umat terdahulu adalah Yahudi wan Nasara? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa lagi? Jamaah sekalian berbahagia, agama para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW adalah agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dari Nabi Adam, jamaah sekalian berbahagia, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, dan beliau merupakan rasul yang pertama, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintahkan untuk menjadi orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Dan setiap rasul, jamaah sekalian, mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasrani, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, namun beliau adalah hanifah, agamanya yang lurus, yaitu muslimah. Jelas sekali ya, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidaklah tergolong orang musyrik. Nabi Musa alaihissalam, musuhnya siapa? Fir'aun. Apa yang Fir'aun katakan, jamaah sekalian, ketika sudah ditenggelamkan dan hampir mati? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan ketika sudah ditenggelamkan, jamaah sekalian berbahagia, sudah mau mati saat itu, sekarang saya beriman annahu la ilaha illa alladhi, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku sekarang menjadi muslim. Tegas sekali kan? Tapi tentunya Fir'aun ini ya tidak bermanfaat lagi taubatnya, karena sudah mau mati. Karena taubat itu, jamaah sekalian, diterima yang pertama sebelum terbenamnya matahari dari mana? Dari sebelah min masyriq, timur atau barat? Sekarang matahari terbenam di mana? Sebelah barat. Nah, kalau kiamat kan tulu isyams min maghribiha. Nah, kita berbicara tulu. Tulu artinya apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, itu tanda kiamat. Nah, sebelum terjadi itu maka akan diterima taubat.
Keadaan yang kedua adalah malam yugharghir. Taubat itu akan diterima kecuali kalau sudah nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Yugharghir. Ini Firaun sudah tidak diterima taubatnya. Nanti dia sudah seperti itu, mengatakan saya sudah beriman, ketika sudah mati tidak bermanfaat jamaah sekalian berbahagia. Naudzubillah min dzalik. Isa alaihissalam mengatakan kepada pengikutnya, wa id auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli. Ketika aku mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada al-hawariyyin an aminu bi, agar beriman kepada aku dan kepada rasulku. Qalu, mereka mengatakan, pengikut Nabi Isa, amanna, kami beriman. Washhada bi annana muslimun, dan persaksikanlah kami termasuk orang-orang muslim. Ya kan? Semuanya agama Nabi dan Rasul itu adalah Islam. Artinya agama tauhid. Yang berbeda adalah cuma syariatnya. Syariatnya berbeda. Adapun agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya itu bukanlah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang membuat agama mereka sendiri. Karena Nabi Musa alaihissalam dan para nabi sebelumnya semuanya menyeru kaumnya untuk bertauhid, menyembah Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul itu, pada setiap umat itu rasul yang menyerukan agar menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jemaah sekalian, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi Allah Subhanahu wa taala, la yasma', tidaklah mendengarkan, tidak ada yang mendengarkan tentangku dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dan Nabi Isa alaihissalam akan turun pada akhir zaman, jemaah sekalian, membunuh Dajjal. Dan ketika masuk waktu sholat, yang menjadi imam siapa? Imam Mahdi. Tapi jamaah sekalian berbahagia, kita tetap harus toleransi. Lakum dinukum waliyad din. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh saling mengganggu. Jamaah sekalian berbahagia, kita perhatikan bagaimana Yahudi itu, jamaah sekalian, berusaha dan telah berhasil mengubah isinya Taurat. Di sini kita sebutkan beberapa yang telah diambil dari kitab Taurat mereka dan telah dibahasa Arabkan di sini. Disebutkan di sini bagaimana kurang ajarnya mereka, jemaah sekalian. Kalau dalam Al-Quran saja Allah mengatakan tentang mereka, orang Yahudi mengatakan apa? Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Coba berinseknya mereka, ikhwan. Mereka mengatakan apa? Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Tangan Allah terbelenggu, kata orang Yahudi. Ketika disuruh masuk berjihad di Baitul Maqdis oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang dikatakan? Idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu berperang, kami tinggal duduk di sini saja. Begitu berengseknya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, jamaah sekalian, ini kami sudah pernah sampaikan, kalaulah saja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha suci, ada yang membencinya, ada yang mengolok-oloknya, maka ketahuilah setiap kita pasti ada yang tidak suka sama kita. Pasti kita, setiap manusia, jamaah sekalian, ada orang tidak suka sama kita. Bagaimanapun kita berbuat baik, ada saja orang hasad sama kita, tidak suka sama kita. Para anbiya, para rasul dibunuh, dicelah, dijuluki, Nabi kita SAW dijuluki penyihir, majnun, orang gila. Makanya kalau ada orang mengatakan saya mau agar orang semua suka sama saya, jangan hidup, karena pasti ada saja orang tidak suka sama kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita ini bekerja, beramal untuk Allah, karena ridho nas
la tudrak. Ridhonya manusia itu kita tidak bisa capai semuanya. Beda-beda karakternya orang, beda-beda maunya orang. Maka beramallah dan bekerjalah untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak kecewa. Kita beramal mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang menciptakan kita. Bukan untuk popularitas, bukan untuk manusia. Mereka tidak akan menemani kita dalam kubur jamaah sekalian, tidak membantu kita. Kita akan sendiri di dalam kubur jamaah sekalian berbahagia. Apakah kita yakin setelah kita meninggal sudah habis masalah? Justru masalah yang sangat besar. Kita sendiri jamaah sekalian. Orang yang mencintai kita dunia, ketika di dunia tidak ada, ya mungkin tidak menemani kita. Bagaimanapun istri mencintai kita, pasti tidak mau ikut bersama dikuburkan. Begitu pula sebaliknya. Maka untuk saya dan jamaah sekalian berbahagia, mari kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata. Selama kita dalam kebenaran, jangan hiraukan orang-orang yang mengolok-olok. Karena kita berusaha mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian, apa yang mereka lakukan. Mereka katakan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kata mereka dalam Taurat mereka tuliskan. Mereka mengubah isi Taurat. Mereka mengatakan apa jemaah sekalian? Annallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istaraha fi yaumis sabi'. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala katanya beristirahat pada hari ke-7. Tuh brengseknya mereka jamaah sekalian. Mereka juga mengatakan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia dan telah terjadi kerusakan, telah terjadi perbuatan buruk, Allah Subhanahu wa taala kata mereka menyesal telah menciptakan manusia. Karena keyakinan mereka jamaah sekalian apa? Keyakinan mereka nanti Allah tahu sesuatu itu ketika sudah terjadi. Itu keyakinan mereka. Dan tentunya keyakinan yang kufur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum menciptakan. Allah tahu bahwasanya iblis akan kafir, akan istikbar. Allah tahu bahwasanya akan ada orang kafir, ada perbuatan ini dan itu, Allah tahu. Tapi Allah menciptakan karena ada hikmahnya di balik situ. Apa yang mereka katakan lagi jemaah sekalian? Anna Rabba ta'ala nazala ilal ardi wa sara yaquba minasa'il al-fajr. Mereka mengatakan apa? Sekali lagi mereka tuliskan di kitab Taurat mereka. Mereka ubah itu. Ya, apa mereka katakan? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan telah turun ke bumi dan berkelahi sama Yakub. Bayangkan brengseknya mereka. Dari kapan? Dari sore sampai waktu subuh berkelahi. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ta'ala Allahu uluwan amma yaquluna uluwan kabira. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa maka kata mereka tentang nabi, para nabi? Kata mereka tentang nabi jemaah sekalian, anna nuhan syaribal khamra. Nabi Nuh katanya minum khamar. Wasakira, kemudian mabuk. Setelah itu menanggalkan semua pakaiannya telanjang. Alaihi salatu wassalam. Kurang ajarnya mereka ya. Mereka sengaja seperti ini jamaah sekalian. Kenapa? Mereka ingin tabrir dan ingin mengatakan para nabi saja begitu, sehingga mereka tidak dicemoh dengan perbuatan mereka. Apalagi kita, itu kata mereka. Para nabi saja begitu, apalagi kita. Nah, ini mereka berusaha untuk apa? Menjelek-jelekkan para nabi dan rasul. Dan bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul jamaah sekalian, al-Yahudi. Yang kedua mereka katakan, Anna bintai Lut, dua putri daripada Nabi Lut, memberikan khamar kepada Lut, bapaknya, kemudian melakukan perzinahan dan hamil. Alaihissalam. Apa yang dikatakan lagi? Anna Daud, Nabi Daud melihat di atas gentengnya, tiba-tiba melihat ke bawah, melihat seorang wanita yang cantik, kemudian berzina dengannya.
kurang ajarnya orang Yahudi ya. Kemudian apalagi dia katakan, ya Nabi Sulaiman itu memiliki istri-istri dari orang musyrik, dan dia lebih condong kepada wanita musyrik tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman katanya buat tempat ibadah khusus untuk wanita tersebut, kemudian disimpanlah berhala-berhala tersebut di situ, agar wanita tersebut bisa menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Inilah kerjanya mas sekalian orang-orang Yahudi. Di zaman Nabi Musa saja alaihissalam mereka ya sangat kurang ajar, apalagi setelah sepeninggalnya Musa alaihissalam mereka ya mengganti isi dari kitab Taurat tersebut. Nah jamaah sekalian, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian akan mengikuti, di antara kalian akan ada yang mengikuti mereka itu, baik keyakinan mereka maupun tata cara hidup mereka, tradisi mereka. Bahkan kalau mereka masuk kepada lubang biawak gurun, kalian akan ikut-ikutan juga. Biawak gurun itu jamaah sekalian tidak seperti biawak di sini. Biawak di sini puarang tidak boleh dimakan, haram. Kalau biawak gurun itu dia hewan yang tidak makan daging, dia itu makan tumbuh-tumbuhan. Ya pernah ada salah satu bawa di kelas mahasiswa di sana. Dia seperti tokek kelihatan, biawaknya putih, biawak gurun. Dan itu dibolehkan untuk dimakan, boleh untuk dimakan. Walaupun Nabi kita SAW tidak memakannya, karena bukan kebiasaannya. Kenapa disebutkan lubang biawak jauh sekalian, biawak gurun? Kata ulama kita, karena lubang biawak itu cuma satu pintunya, jalurnya, yaitu tempat masuknya itu tempat keluarnya, buntu di dalam. Artinya kalau sudah masuk di situ ada musibah yang terjadi, tidak bisa keluar, hancur, mati di situ. Nah begitu juga kalau orang muslim ikut-ikutan sama mereka, yang masuk kepada tradisi-tradisi mereka, mereka akan binasa juga. Nah jamaah sekalian berbahagia, orang Yahudi itu jamaah sekalian, mereka manusia yang mentazkiyah diri mereka, menganggap suci diri mereka. Kita perhatikan apa yang mereka tuliskan di kitab, ada kitab Talmud. Kitab Talmud ya. Mereka katakan apa? Kami ini Yahudi makhlukuna min unsurillah, tercipta dari unsurnya Allah. Adapun kalian selain Yahudi makhlukuna min nutfatin haywaniyah, tercipta dari air mani hewan. Wa arwahum minasyaitan, dan adapun roh-roh kalian itu dari syaitan. Ya mereka katakan apa? Kami ini syu'abullahil mukhtar, pilihan-pilihan Allah. Kalian itu apa? Hamir, keledai-keledai. Diciptakan untuk apa? Untuk membantu dan menghidmah kami, melayani kami. Zawajuhum wa zawaj as-syar'il wahid. Kata mereka, pernikahan kamilah pernikahan yang syar'i. Adapun kalian, pernikahan kalian itu pernikahan zina semua, sehingga tidak jelas keturunannya. Az-zina bil Yahudi haram alal Yahudi. Zina antara Yahudi dengan Yahudi, Yahudi dengan Yahudi itu haram. Tapi kalau mereka dengan selain Yahudi itu boleh. Ya, makanya mereka ya maunya saja memperkosa dan sebagainya. Semoga Allah menjaga para wanita muslimah ya, dari mereka dan daripada penjahat semuanya. Jemaah sekalian berbahagia. Juga termasuk mereka katakan antara kami itu tidak boleh saling mengambil harta yang bukan haknya. Tapi antara Yahudi dengan kalian itu bahkan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Boleh mengambil ya barang harta sesukanya. Ar-riba bainahum, riba antara mereka juga haram, kecuali sedikit saja katanya. Kecuali sedikit. Padahal Islam ya biar sedikit bagaimanapun tidak boleh. Kalau mereka riba itu haram kecuali sedikit, tidak apa-apa. Tapi antara Yahudi dengan yang lainnya
tidak mengapa. Ya, ini mereka mentazkiyah dari mereka, menganggap suci diri mereka. Jangan sampai ada di antara kita memiliki sifat Yahudi. Jangan sekali berbahagia, menganggap suci diri mereka. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullah, kami merupakan adalah anaknya Allah. Kemudian mereka kata apa? Dhabihatum halal, hanya sembelihan kami yang halal dimakan. Adapun sembelihan kalian itu bangkai. Bagaimanapun kalian menyembelih, itu bangkai. Bahkan itu dapat membawa virus dan wabah penyakit. Ini jamaah sekalian, ya keyakinan mereka, ya mereka tulis semua mereka. Makanya jangan sampai di antara kita mau ikut-ikutan dengan mereka. Baik tradisi mereka, cara pakaian mereka, dan apalagi tentang keyakinan mereka. Di antaranya juga jamaah sekalian apa? Orang Nasrani. Mereka yakin apa? Bahwasanya itu Trinitas, satu dari tiga atau tiga dari satu. Mereka juga punya pemahaman berbeda-beda tentang hal tersebut. Nah, ada di antara kaum muslimin berpemahaman seperti mereka, ya, mengaku Islam. Bagaimana itu jamaah sekalian? Ada di antara kaum muslimin yang mengaku Islam mengatakan, saya ini sudah bersatu dengan Allah. Ini kan keyakinan orang Nasrani, mengatakan bahwasanya Tuhan bersatu dalam makhluk. Ini jamaah sekalian, ini harus kita yakini bahwasanya agama kita melarang kita membeok. Jangan seperti burung beok. Apa yang disuruhkan itu dikatakan juga. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW jamaah sekalian berbahagia, akan ada di antara kalian akan ikut-ikutan. Makanya kita harus ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari hal tersebut, dari pakaian para wanita. Jamaah sekalian berbahagia, alhamdulillah tutup kepalanya, tutup rambutnya, tapi masih pakaiannya pakaian seksi, membentuk lekukan tubuhnya. Ini kan sumber fitnah, terjadinya perzinahan dan sebagainya. Dan kami sempat tadi melihat di YouTube jamaah sekalian, ada seorang syekh yang diwawancarai dan dia mengatakan 80% wanita itu di luar itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan pakaian-pakaian mereka yang membuat laki-laki terfitnah. Di pasar, ya di luar, di tempat-tempat ya, bahkan di perkantoran dan sebagainya. Mereka tidak sadar mereka bermaksiat kepada Allah SWT dengan memakai pakaian-pakaian yang berpakaian tapi telanjang, membentuk lekukan tubuhnya, berjilbab alhamdulillah, tapi bagian yang lain terbuka atau membentuk lekukan tubuhnya. Fatimah radhiyallahu anha jamaah sekalian, ini pernah kami sampaikan, beliau mewasiatkan agar dikuburkan pada malam hari, agar lekukan tubuhnya itu tidak tampak. Bayangkan Fatimah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha jamaah sekalian, yang dimana kuburan Nabi SAW berada di rumah beliau. Kemudian kuburan siapa? Bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, semuanya sudah meninggal. Dan Aisyah belum memasang hijab saat itu karena suaminya Rasulullah. Kedua Abu Bakar, bapaknya, dan semuanya sudah meninggal dalam barzakh. Tapi ketika Umar bin Khattab dikuburkan di rumahnya padahal sudah meninggal, maka Aisyah radhiyallahu anha menarik sitar hijab. Sangat malu. Jamaah sekalian berbahagia, ini ummahatul mukminin, ummul mukminin radhiyallahu anha, yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat tuduhan dusta ya atas beliau radhiyallahu anha. Ya, ini jamaah sekalian berbahagia, kita harus hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang justru yaitu sama dengan pemahaman di luar Islam. Maka kita harus pelajari baik-baik agama kita, jangan sekedar ikut-ikutan.
Kan Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah, maka justru mereka mengatakan, cukuplah apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini kan ya, ada anak teriolota, iya, anak nenek tak. Iya kalau bagus, tapi kalau menyelisih syariat tidak boleh diikuti. Ini Allah tegaskan sendiri, jamaah sekalian berbahagia. Dan ini merupakan alasan Allah sang orang terdahulu. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka katakan apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Justru kami mengikuti apa yang datang dari nenek moyang kami. Padahal mungkin boleh jadi mereka belum pelajari semua itu. Hanya perlu kita pelajari baik-baik agama kita agar kita tidak terjatuh pada kesesatan. Baik jamaah sekalian, karena waktu mungkin sudah masuk. Semoga Allah senantiasa yang membimbing kita dan mengistiqomahkan kita di atas Islam ini sehingga diwafatkan dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.